Kalau perlu kita jadi saksinya nanti. Iya. Kita tunjukkan nanti. Orang itu memang sungai itu bersejarah itu. Kita minta pernyataan dari Pak Camat bisa nih ya. Kalau yang lain tak ada bercakap ini. Tahunya siapa yang punya, tahu orang itu tuh. Oh, gimana? berarti ini rahasia umum. Jangan pula gara-gara ini demo nanti ke kantor bupati tak bagus ya. Iya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini Ray Podcast kedatangan tamu dua orang sekaligus, dan mereka ini adalah putra asli Pagurawan, gitu ya Pak ya. Kalau Abah Topik ini, ya, beliau selain putra daerah juga beliau adalah pejuang pemekaran. Siapa yang nggak kenal Topik Doban, lebih terkenal dengan nama Tau. Wah, itu dia. Oke, Pak, coba perkenalkan diri Pak. Dari mana asalnya sebetulnya? Nama saya Zulkifli. Asalnya Pagurawan, desa Sebuah Keras. Desa Sebuah Keras ya. Ya. Ini biasanya pemirsa kalau kita melihat rentetan sejarah Zulkifli ini, Jul ini nama orang-orang yang luar biasa. Ada pedang Sayyidina Ali namanya Jul juga, Julfikar. Ada raja yang menguasai dunia dulu namanya Jul juga, Zulkarnain Alexander Agung. Nah, ini hari ini Zulkifli. Iya. Mudah-mudahan Bapak ini bercerita apa adanya dengan keberanian yang luar biasa seperti sejarah itu ya, Pak. Oke. Kalau yang di samping ini, Pak Topik, cakap Pak. Ya, saya nama Taufik Doban, ya, kelahiran di Pagurawan. Kita Ya, udah pernah podcast Pak ya. Ya. Jadi Pak, hari ini apa yang mesti kita ceritakan? Karena kami dengar kemarin ada Gemkara datang ke Polres bercerita tentang situasi sungai yang ada di Pagurawan ya. Bapak sebagai putra daerah, pantaslah kami tanyai hari ini. Sebenarnya sungai itu dari zaman Bapak ingat seperti apa? Seingat saya sungai itu dulunya air yang turun dari hulu ke hilir, sungai itu lancar-lancar aja. Bukan lancar, lebarnya berapa kira-kira Pak? Setahu Bapak Kalau dulu. lebarnya lebih kurang sekitar 60 meter. Karena kami dapat masukan kemarin bahwa itu terjadi penyempitan. Wah, setahu Bapak dulu gimana? Bapak nggak usah khawatir, cerita ya bagaimana sungai itu dulunya. Tempat Bapak berenang kah atau macam mana? Dulunya memang tempat-tempat kami berenang, mengambil-ngambil udang-udang galah, mengocal istilahnya. Ya. Nah, jadi air yang turun dari atas itu ke bawah, alirannya lancar. Ya. Setelah dibuat ini pemotongan sungai dari di desa Nanasiam, sehingga debit air yang turun dari hulu ke hilir itu debitnya berkurang. Tahun berapa itu Pak? Kalau tahun saya kurang ingat, tapi waktu itu masih Kabupaten Asahan lah itu. Oh ya. Kabupaten Berarti Asahan. di bawah tahun 2006 lah ini ya. Ya, betul. Sekarang apa Bapak melihat sungai itu? Kesan Bapak? Kalau melihat sungai itu ya kurang enak lah dipandang, karena banyak tanah-tanah timbul. Tanah timbul kosong aja gitu? Ya, tanah artinya lumut-lumut air itu menumpuk. Tak ada hal lain di situ? Kalau hal lain sepengetahuan saya kurang saya apai. Oh, berarti Bapak jarang lah lewat situ ya? Cuman sekali-sekali saya ada juga melihat ke tangkahan pasir sana. Sungai itu udah sempit lah. Bisa pula Bapak lihat sungai sempit, tapi tak Bapak lihat apa-apa di situ ya? Ya, yang ada di situ, kalau di depan di depan tangkahan pasir, di tempat saya tinggal dulu, ada tangkahan pasir sekarang, kemudian orang bikin boat.
Oh, Bikin-bikin bot kan. Nah, jadi sekali-sekali saya juga main-main ke sana. Jadi di berarti depan, sungai itu nyamannya ya Pak ya, hanya karena terjadi pendangkalan. iya, di depan sungai itu pun ada juga yang sebelah Nana Siamnya. Ini kan desa berbatas antara Sungai Buah Keras dengan Nana Siam. Jadi batasnya itu sungai itulah. Jadi yang di sebelah Nana Siam ini, di pinggir-pinggir sungai itu ada juga tanam-tanaman sawit. Oh, banyak? Banyak. Oke Pak. Itu tahun sekarang ya Pak? Nah, itulah jadi, yang udah tak bisa lah Bapak main-main di situ ya, modal saya. Iya, betul. Oke. Itulah sepengetahuan saya. Oke Pak. Yang Bapak lihat, Ya. bukan sepengetahuan Bapak itu nanti diinformasikan orang yang Bapak lihat yang saya lihat itulah. Jadi pemirsa supaya jangan salah juga, ini sungai kemarin di tahun 70-an ya Pak ya? Iya. 70-80 masih lebar itu ya. Tapi tak bisa Bapak nggak bisa Bapak main-main di situ lagi setelah terjadi pendangkalan. Ikan pun tak bisa cari lagi. Iya. Itu tahun, Kalau ikan udah banyak berkurang lah. tahun berapa Bapak rasakan betul itu? Yang mananya? Itu tak ada ikan, sungai terjadi penyempitan. Ya sekitar tahun-tahun 2000-an inilah. 2000 ya. Oke, itu sepengetahuan Bapak, tapi kan di samping ini juga ada orang, mungkin Bapak jarang melihat di situ ya. Abah ini pun, Pak Topik ini benar-benar sepengetahuan kami dan pemirsa di Batubara ini juga paham bahwa Pak Topik adalah pemerhati dari Medan Ras, pemerhati lingkungan, kemudian pemerhati budaya. Kecintaan beliau terhadap budaya Batubara ini sudah beliau tunjukkan dengan berjuang terhadap bersama Gemkara kemarin, dan hari ini juga hadir dengan kecintaan penuh dengan cinta budaya Batubara pakai Tengkulu lengkap ini. Gimana menurut pandangan? Sedikit saya ceritakan sejarah tentang sungai Pagurawan tadi, terkait juga dengan sungai itu ya. Jadi dahulu kala sebelum Indonesia merdeka, itu kampung besar Nana Siam itu dulu adalah kerajaan yang namanya Kerajaan Datuk Setiawangsa, Kerajaan Pagurawan. Nah di situ ada peninggalan kerajaan itu namanya Meriam. Sekarang betul. Lelo Masih terawat itu Pak ya? Masih terawat. Betul. Jadi waktu di tahun 80-an 70-an, 75, kami dulu di Pagurawan sana, kalau mau berobat itu puskesmas kan belum ada. Jauh ya, betul. Jadi mama kami berhajat aja itu. Kalau anakku sehat nanti kami mandi di Meriam. Di Lelo tadi. Ya, di samping Lelo itu ada sungai memang Pak ya. Sungai. Betul, ini betul. Kami selalu sehat. Kami berangkat sama orang tua rame-rame naik bot. Dari Pagurawan? Dari Pagurawan ke Meriam tadi. Iya. Nah itu hubungan antara Nana Siam dengan Sungai Buah Keras itu panjang lebarnya sekitar 60 meter. Iya. Nipah semua itu kiri kanan, nggak pernah ada selebar titi itu lah ya Pak. Naiklah sampan kami, naik mandi di Meriam tadi, sehat balik. Itu dalam. Nah, sampai itu ke Jembatan Magung. Jembatan Magung itu kan kasus daripada perkubuan. Ke area dulu. Ya, itu lebarnya juga 50 ke 60 ya. Iya, jadi titik Pagurawan dengan Magung itu satu kaitan itu. Itulah di tengah-tengahnya sungai. Jadi di tahun 2000-an ini sudah menyempit. Nah, kita pun tak mengetahui waktu itu, orang kita lintas-lintas. Nah, jadi lama-kelamaan setelah pemekaran batu bara 2006 ya. 2006, 2007 waktu itu Pak Nasution itu dibangunlah itu jembatan Nana Siam tadi dengan Desa Durian. Jadi ada 3 itu jembatan. Jembatan Pengairan Sumatera Utara ada di Desa Nana Siam. Jembatan Mbah Bolon tadi di Desa Durian. Di tengah-tengah itu dulu itulah dulu jembatan yang asli yang pertama dulu kecil untuk pembuangan air dari Simalungun sana kalau mau mengalir ke Pagurawan. Kalau keadaan deras ataupun meluap, hujan di hulu itu dibuka. Klepnya itu ya. Klep dibuka, dibuanglah arah ke laut. Dulu penunggunya situ pun Pak
Tengku Daham. Oh. Nah, itulah di tahun. Tapi sekarang ini setelah dibangun ini kan ditutup klipnya nih. Iya. Air pembuangan yang ke Pagurawan sudah tidak ada lagi. Iya, iya. Nah, jadi yang tadinya 60 sudah menyempit. Nah, kita lihat pula banyak kali tanaman sawit. Oh. Sampai saat ini pun kalau kita lihat pun ada juga orang tinggal di situ. Di Lebaran sungai tadi yang iya, sudah bekas berkurang. sungai itu tadi. Iya. Ada sawitnya dan pakai motor kok masuk ke situ. Ke sungai ini tadi? Iya, Oh. jadi daratan. Jadi kalau kita lihat di lapangan sana, itu kalau yang arah ke Nanasiam sana itu ada yang buang ke Sungai Buah Keras. Iya. Daratannya. Dari Sungai Buah Keras tadi ada juga tanahnya arah ke Nanasiam. Iya. Yang kita bingung ini kan dua-dua ini kan sungai dulu. Iya, betul. Kok bisa pula Jadi daratan. ini ya, jadi daratan, kok bisa pula ini termasuk desa-desa? Iya. Sungai ini tadi jadi desa-desa. Ini kan perlu juga kita telusuri nih ke pemerintahan ini. Betul. Betul apa tidak ini yang sawit ini tadi ini masuk desa-desa? Iya. Sementara bukti sungainya pun masih ada ini. Iya, pasti. Ah. Sebagai warga Medang Deras, sudah pernah Abah bercerita dengan camat atau Pak Bupati hari ini? Pak Bupati itu juga bagian daripada Gemkara itu. Dulu sudah pernah juga lah sedikit-sedikit kan begitu, tapi ini saya tetap mendesak bupati ini. Iya. Karena apapun ceritanya ini kan tentang kehidupan orang banyak ini yang kita selamatkan ini. Betul. Terutama para nelayan-nelayan ini sudah hampir 15 tahun ini nelayan ini. Dulu di Pagurawan sana, di belakang rumah saya kan juga sungai itu. Kapan mau ke laut ya tinggal lepaskan tali aja berangkat. Kalau sekarang nggak bisa. Bajalan main bola bisa di. Akibatnya tadi, dangkalnya tadi, air tidak mengalir lagi dari Simalungun. Iya. Yang sudah dibuang arah ke Nanasiam tadi, ke titik kembar tadi. Iya. Nah, padahal kita bisa lihat itu nanti betul-betul memang itu dulu apa. Di tengah kebun sawit orang itu pun ada nipah. Nah, jadi kita mau tanya dulu, kita mau kasih tahu sama pihak bupati ya, tolonglah ditanggapi permasalahan ini. Iya. Ini desa yang merasa nelayan yang ini cukup banyak nelayannya di desa Sungai Buah Keras, desa Eknauli, Iya. Kelurahan Pangkalan Ude banyak karena penduduk Pagurawan itu hampir 85% nelayan. Lagian begini, Pak. Tidak boleh sungai itu diusahakan menjadi sebuah lahan pertanian. Betul lah. Artinya, kalaupun ada perkebunan, kalaupun ada situ kebun sawit, itu kebun siapa? Ada pula udah rumah gitu ya. Ada. Nah, itu benar-benar melanggar. Ada undang-undangnya itu nanti sama-sama kita lihat. Bahwa ada juga undang-undang yang mengatur tentang sungai ini. 20 meter dari bantaran sungai, kalau ini sungai, 20 meter itu harus dikosongkan. Itu das. Nah, Iya. ini apa pula lagi orang di dalam sungai itu membuat rumah. Iya. Ini kan sebuah kenistaan. Iya. Nah, kita minta kepada Pak Bupati selagi beliau ini masih menjabat, Iya. ya kan? Atau memang sudah pernah diminta atau gimana, Pak? Ini sama Pak Bupati ini. Dulu sudah pernah juga berisik-berisik, tapi kan itu kurang apa. Jadi tekanan sekarang ini kan wajar-wajar lah. Kita kan sebagai pendiri Kabupaten Batubara, Iya. masyarakat ini kan mengeluh selalu kepada kita. Iya. Bukan artinya karena pejuang pemekaran tadi hanya sampai di situ saja perjuangannya. Iya, betul. Karena Gemkara ini adalah gerakan masyarakat menuju kesejahteraan. Nah, ini kan nelayan ini dari dahulu kala melaut sulit, anaknya putus sekolah, ya kan? Nah, jadi kita minta pihak bupati, ya instansi terkait ya harus diturunkan. Turunkan, ya. Kalau perlu kita jadi saksinya nanti. Iya. Kita tunjukkan nanti. Orang itu memang sungai itu bersejarah itu. Itu bersejarah itu, makanya Raja Pagurawan itu kawin dengan Rano Borudamani. Nah, orang Simalungun dulu ada perahunya, itu pelabuhan itu dulu. Di Nanasiam itu pelabuhan dulu yang ke Malaysia. Waduh. Nah, jadi memang sungai itu benar-benar sungai itu lebar dulu. Tapi sekarang ya kemarin juga kita sudah melihat dari mulai pam air itu ke dalam itu
motor masuk panen Sawit. sawit. Berarti bukan masyarakat biasa yang mengusahakan sawit itu nih Wah, Pak. kalau orang-orang masyarakat lama udah kena larang itu. Tapi kita nggak tahu entah siapa yang punya itu. Hebat ya, Nah. sampai mobil pun masuk ya. Iya, truk-truk masuk panen 2 minggu sekali masuk. Nggak ada berani. Pemerintahan yang mengapa nggak ada berani. Orang memang sunyi, tak ada yang berani. Yang kemarin kita beraudensi ke Polres itu, Bah, apa membahas permasalahan ini juga? Iya, dari masyarakat, keluhan masyarakat Iya, betul, lah betul, kita betul. antarkan kepada Wakapolres. Iya, Iya, ya kan. Tapi ini sesudah kita kita kan desak juga pihak pemerintahan. Ya, Pak Bupati, lagi Bapak punya jabatan, lagi punya wewenang, mudah-mudahan Bapak bisa melihat permasalahan ini secara menyeluruh, sehingga bisa menempatkan diri pada tempatnya untuk mengambil kebijakan. Ya, sebaik-baiknya sungai harus dikembalikan kepada fungsinya, kemudian itu juga akan berpengaruh pada rakyat yang membutuhkan sungai itu untuk tempat mencari makan. Jadi fungsi sungai itu kembali, bukan seperti hari ini yang disaksikan oleh ini mungkin 2, nanti bisa 5, 10, bisa 1000 bisa ini yang melihat bahwa sungai itu benar-benar sudah dialihfungsikan menjadi lahan sawit. Yang menjadi permasalahannya, kalau itu benar-benar sungai, maka kembalikan kepada sungai. Kalau itu benar-benar tidak sungai, kenapa itu dulunya sungai? Dan hari ini telah menjadi lahan sawit pula. Apakah sudah dialihfungsikan dari sungai menjadi perkebunan sawit? Dan kalau itu dialihfungsikan, siapa yang memberdayakan sungai ini menjadi kebun sawitnya? Mudah-mudahan saya rasa Pak Bupati adalah orang yang bijaksana, karena ini juga demi rakyatnya. Kemudian beliau-beliau ini juga kemarin sudah menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap masyarakat Medang Deras dengan meminta Pak Kapolres agar bisa melihat situasi sungai itu sekarang. Saya rasa tak tertutup kemungkinan dalam waktu dekat ini Pak Bupati pasti akan turun. Begitu harapan kita, Bah, ya. Iya, itu harapan kita kepada Bapak Bupati. Iya. Tolonglah dibantu nelayan ini. Itu aja yang harapan. Nelayan itu pun rata-rata pejuang Gemkara juga itu dulu. Atau begini, Bah, mungkin Pak Bupati sudah tahu itu lahan punya orang yang hebat di batubara ini, enggak? Kemarin ada orang hebat batubara, ya kan? Ini mungkin ada orang hebat batubara lagi, ya kan? Itu asalkan hujan di Simalungun itu membuang dia ke sana, itu habis itu Nanasiam itu. Banjir. Perekonomian tertutup jadinya. Orang mau melintas ke Pagurawan pun tak bisa. Iya, udah dialami Pak Bupati itu. Berapa kali sudah banjir itu. Pernah normalisasi apa tengok dilakukan pemerintahan ini? Kalau Beko selalu lah masuk ke situ, tapi tak tahu kita entah apa yang dikerjakan. Beko masuk, pulang, Beko masuk. Yang jelasnya turunlah tim ahlinya, ya karena biar dilihat masyarakat itu benar-benar Bupati itu menanggapi permasalahan ini terhadap rakyatnya. Atau mungkin pernah Pak Wakil Bupati ini lapor ke Pak Bupati, itu kan daerah itu daerah wakil bupati, maksudnya kan pemilihan ini memang sama-sama punya daerah mereka nih. Tapi ketepatan Pak Wakil Bupati itu kan berada di daerah itu loh, Medang Deras sekitar. Atau pernah udah orang Abah laporkan ini ke Pak Wakil Bupati? Tidak. Nggak pernah ya. Tapi orang masyarakat ini mendesak supaya saya melapor kepada Pak Bupati. Bupati aja langsung. Atau Pak Bupati nggak pernah pula diceritakan Pak Wakil Bupati di sana ada keluhan masyarakat ya? Mungkin tidak ya. Saling lupa mereka ini. Kita dalam repodcast yang berbahagia ini kita ingatkan mereka bahwa dengan rentang waktu 1 tahun masa jabatan ini ada hal yang krusial yang harus kita bereskan, Bah, ya. Ada yang kepingin ditambahkan, Bah, dengan kisah ini? Ya itu tadi lah. Ya tak juga lupa kita meminta harapan kepada Bupati. Ya tolonglah diprioritaskan ini terhadap nelayan ini. Ada 7 desa itu. 7 desa yang kena dampak ya, Pak? Iya, kelurahan 3, 4 desa. Wah. Yang kehidupannya memang mencari makannya bertopang di sungai itu. Sekarang Pak Titi Pagurawan tuh kalau sudah surut, main bola bisa.
Ya, main bola. Itu ada lagi tumbuh lagi di ujung Kuala sana. Udah macam kampung juga buat tumbuhan dia. Akibat apa? Karena tidak adanya tadi dorongan air yang dari Simalungun tadi. Itu disebabkan diputus di tengah jalan ya. Pemain-pemain mafianya itu yang mengalih-alihkan itu. Kalau yang jelasnya kalau orang-orang biasa mana mungkin berani menanam sawit yang di dalam sungai. Ini kan pasti orang yang terkait-kait juga ini. Oh, hebat lah, punya duit lah. Tapi ya, kalaupun hukum itu kita minta kepada bupati harus dituntaskan ini. Tak bisa tidak lagi. Sudah menjerit nelayan ini. Nah, itu yang kita mintakan. Kalau jalur hukum. Jangan pula gara-gara ini demo nanti ke kantor bupati, tak bagus ya. Iya, nanti jadi masalah lagi kan gitu. Yang jelasnya kita minta bupati tolonglah diperhatikan tentang nasib nelayan ini tadi. Nah, ini itu aja yang diminta nelayan ini. Kepada Pak Bupati Batubara. Nanti kita minta pernyataan dari Pak Camat bisa ini ya. Kalau yang lain tak ada bercakap ini. Tahunya siapa yang punya, tahu orang itu tuh. Berarti ini rahasia umum. Wah. Hanya permasalahan kita membicarakan orang di sini tak elok ya. Kalau tidak udah tahu lah dalam hati ya. Ini Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati begitu tanya aja langsung tahu nanti orang. Tapi di ruang publik ini tidak pantas pula menuduh orang ya kan. Oke. Terima kasih Bah. Mudah-mudahan dengan podcast yang singkat ini hanya 20 menit ke 25 menit kita bisa menghasilkan untuk hal-hal kepentingan rakyat. Dengan podcast ini juga mudah-mudahan Pak Bupati tergugah hatinya, Pak Kepolisian pun turun untuk melihat situasi itu sehingga masyarakat Batubara khususnya di 3 kelurahan dan 4 desa itu bisa menerima manfaat yang baik dari turunnya Pak Bupati ke depan. Mudah-mudahan itu saya tutup dengan Batubara, Gemkara Batubara, rakyat Batubara bisa sejahtera karena bupatinya peduli dengan rakyatnya. Oke, Batubara bisa. Oke, Bang.